Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Khalid Daulay dengan NIM 21140030015 dan ini teman saya. Baiklah, nama saya Istio Verga Kandela dengan NIM 2114030010. Baik, di sini kami membuat video atas ulangan UTS kami yang mana pada mata kuliah Sejarah Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, soal pertama, apa definisi dari yang pertama sejarah, yang kedua manajemen, yang ketiga manajemen pendidikan, yang keempat manajemen pendidikan Islam. Baik, sejarah adalah rekam jejak atau catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu beserta konsekuensi dan implikasinya terhadap perkembangan manusia dan masyarakat. Yang kedua, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks lembaga pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Baiklah, soal yang kedua, tuliskan beberapa perbedaan antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan umumnya mencakup prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam konteks pendidikan secara umum. Sementara manajemen pendidikan Islam lebih fokus pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Beberapa perbedaan antara keduanya dapat melibatkan pendekatan kurikulum, etika, dan tujuan pendidikan yang lebih spesifik sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks manajemen pendidikan Islam. Baiklah, soal yang ketiga, jelaskan pentingnya belajar sejarah. Belajar sejarah memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, pemahaman identitas dan budaya. Sejarah membantu kita memahami akar identitas dan budaya kita. Melalui pengetahuan tentang masa lalu, kita dapat mengenali nilai-nilai, tradisi, dan perkembangan yang membentuk masyarakat kita saat ini. Yang kedua, pembelajaran dari kesalahan dan keberhasilan. Melalui studi sejarah, kita dapat belajar dari keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu, baik yang mengarah kepada keberhasilan maupun kegagalan. Yang ketiga, pemahaman terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sejarah memungkinkan kita melihat bagaimana masyarakat dan ekonomi telah berkembang seiring waktu. Ini membantu dalam memahami dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi saat ini. Dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan analisis dan kritis. Studi sejarah melibatkan analisis sumber-sumber sejarah, evaluasi fakta, dan pembuatan argumen berdasarkan bukti. Ini mengembangkan keterampilan analisis kritis yang penting untuk pengambilan keputusan informasional. Baiklah, soal yang keempat, jelaskan sejarah manajemen sebagai seni untuk masing-masing fase sebagai berikut. Yang pertama, fase prasejarah. Yang kedua, fase sejarah. Yang ketiga, fase modern. Baik, yang pertama, fase prasejarah manajemen. Sebelum munculnya sejarah formal manajemen, masyarakat awalnya mengandalkan praktik manajemen informal untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Ini termasuk koordinasi tugas-tugas, alokasi sumber. Baik, pertanyaannya, bagaimana konsep dari masing-masing teori manajemen berikut? Yang pertama, teori manajemen klasik. Yang kedua, teori manajemen neoklasik. Dan yang terakhir, teori manajemen modern. Baiklah, yang pertama, teori manajemen klasik. Manajemen klasik menekankan pada efisiensi dan struktur organisasi. Contohnya teori administrasi oleh Henry Fayol yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan dan pengendalian. Yang kedua,
teori manajemen neoklasik, menyempurnakan teori klasik dengan penekanan pada hubungan sosial di tempat kerja. Contohnya teori hubungan manusia oleh Elton Mayo yang menyoroti pentingnya faktor-faktor psikologis dan sosial dalam produktivitas. Yang ketiga, teori manajemen modern berfokus pada adaptasi dan inovasi. Contohnya teori kontingensi yang mengakui bahwa tidak ada pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan masing-masing dua orang pemikir teori manajemen berikut beserta konsep yang mereka perkenalkan. Yang pertama teori manajemen klasik, yang kedua teori manajemen neoklasik, dan yang terakhir teori manajemen modern. Baiklah, yang pertama teori manajemen klasik yang menurut Henry Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Menurut Frederick Taylor mengembangkan teori manajemen ilmiah dengan fokus pada peningkatan efisiensi melalui analisis pekerjaan. Yang kedua, teori manajemen neoklasik menurut Elton Mayo berkontribusi pada teori hubungan manusia dengan menekankan pentingnya aspek sosial dan psikologis di tempat kerja. Yang menurut Hester Bernard memperkenalkan konsep efektivitas organisasi dan pentingnya kepercayaan dalam manajemen. Yang ketiga, teori manajemen modern menurut Peter Drucker mengemukakan konsep manajemen berdasarkan tujuan dan pentingnya pengukuran kinerja. Menurut Edward Deming berpeluang besar dalam pengembangan total quality management. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia beserta penjelasannya. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perekrutan dan seleksi, menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik. Yang kelima, kompetensi dan manfaat, menentukan sistem pengajian dan manfaat karyawan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengertian kebijakan dan apa perbedaan kebijakan dengan aturan dan hukum. Baik, kebijakan panduan atau prinsip umum yang membimbing tindakan organisasi. Aturan, petunjuk khusus yang harus diikuti dalam konteks tertentu. Sedangkan hukum, norma hukum yang bersifat mengikat dan dapat dijatuhkan sanksi. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian total quality management dan bagaimana sejarah Islam total quality management. Pengertian total quality management, pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan proses organisasi secara keseluruhan. Sejarah total quality